aja gitu. Tapi ya kadang-kadang memang saya ke Purwokerto memang kadang-kadang. Tapi ya itu kalkulasi waktu segala macam tidak memungkinkan untuk main. Meskipun kita setiap hari kita selalu ada di WhatsApp ya. Nggak ada film porno nih. Mana film dewasanya? Sekarang pekerjaan menulis itu berhenti Mas Andika. Yang mana? Sebagai wartawan. Jadi setelah 2008 maksudnya menulis untuk satu tabloid atau media gitu ya, media yang menyampaikan warta gitu, sebuah berita gitu. Nah, media yang buat orang gitu ya. Iya. Saya per 2018 udah enggak. Udah enggak ya. Meskipun masih ada sekali 2019 masih ada OMR Honda di GOR. Terus saya masih liputan. Iya kalau nggak salah. Ya, itu terakhir. Dan waktu itu saya bantuin di otomotif karena motor plusnya udah enggak. Nah, jadi bisa dibilang 2019, 20, 21 selama 3 tahun ini udah bulan Oktober juga udah enggak. Saya udah tidak turun di media apapun sama sekali ya? yang punya orang ya. Iya betul. Enggak saya ya makanya ya porsi praktis pandemi lah ya. 2019 Om. 2019 saya udah enggak malah ya. Ketambahan pandemi lebih-lebih ya. Pandemi gila. Iya. Oh iya. Nah, pandemi ini menurutnya gimana Mas? Dampak semua dampak ke Mas Andika, bukan ke yang lain-lainnya lah. Bukan banget. Saya dapat banget juga, maksudnya karena udah iya kan sampai kayak gitu kan. Habis aku juga kesusahan, adikku nggak ada segala kan. Iya. Kita coba ngobrol di WhatsApp. Itu kena banget ya. Itu problem global yang saya hidup 30 tahun lebih. Kita kan baru pernah ada momentum ya. Iya, yang ini aneh apa sih yang, ya? Ini apa sih lo? Yang nggak bisa diapa-apain. Gini Om, bukan sekedar salaman, ketemu lihat orang aja udah takut kok. Dan gini, alhamdulillah. Tadi kan saya udah ngobrol sama Mbak Pepi sedikit banyak soal. Saya bilang, Mbak, saya dulu kan ngawur gitu. Sekarang prokes banget itu kan. 2 tahun ada corona, gila Om, beneran. Mungkin salah satunya juga karena istri medis jadi kan tahu banget ya. Istri dari medis. Jadi setidaknya gini, saya ngerti data gitu loh, data karena kalau istri dari medis kan dia ngerti data per desa, data per kecamatan, per kabupaten hingga nasional segala macam, dan data itu bukan cuma data yang kena dan yang enggak, tapi juga soal teknisnya biar kita selalu selalu higienis, selalu apa. Dan setelah saya nikah sama istri 8 tahun ini ya memang secara ini saya mungkin banyak teman-teman yang gini Om. Kamu tuh jorok banget dulu gitu. Kamu mandi juga jarang, kalau nggak pernah mandi gitu. Terus tiba-tiba giliran saya nikah, kok kamu bersihan ya? Sama putihnya karena itu. Tapi kok dari 8 tahun yang lalu ya, tapi putihnya baru nampak sekarang. Apa butuh proses menuju ke putihnya selama itu, Mas? Mungkin ya. Coba MS Glow kasih iklan. Ini kayaknya minor water perlu iklan nih. MS Glow silakan monggo. Mas Andika. Perawatan lucu ya. Bentar, bersih-bersih dulu. Bro, ditelepon gak diangkat-angkat? Iya, lagi pakai pelembab. Nyopot masker dulu. Mas Andika sibuk-sibuknya apa sekarang? Kan ada aktif juga di bikin konten. Nah ya itu akhirnya cerita yang tadi itu ya bersambung kan maksudnya naluri mencari berita, naluri yang selama ini tertempa menjadi seorang wartawan kan nggak bisa hilang gitu. Selain itu hobi ya, selain itu insting mencari berita. Itu membuat berita juga kan nggak hanya mencari gitu kan. Misalnya kayak teman-teman di Instagram, misalnya orang juga mau tahu ada gimana gitu kan gitu. Apa sih ini? Ini Mas Andika mau ngapain lagi gitu. Pasti ya alhamdulillah banyak ditungguin orang, dan itu kalau kita bilang bahwa jadi wartawan, jadi cari berita,
terus kehidupan yang kayak gini segala macam memang saya sangat menikmati. Maksudnya saya bukan tipikal orang yang seneng duduk, seneng berseragam, harus tertib, harus barisnya lurus, harus saya bukan yang seperti itu ya. Dan makanya saya bilang tadi saya jadi wartawan di 2007 itu pertama, saya bilang itu kesempatan mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Karena impian orang-orang banyak yang kepengen jadi wartawan kayak saya itu banyak dan tidak terlaksana gitu kan. Nah, kalau sekarang 2019 saya benar-benar 2019 itu adalah tahun dimana saya benar-benar ngedrop Om. Ngedrop ada dua hal yang bikin saya ngedrop. Mama di Desember 2018 nggak ada. Terus kemudian ini Mas Andika juga berhadapan dengan seorang yang yatim piatu juga loh. Iya. Aku juga itu semua kan luar biasa ya orang tua kita kan yang saya bilang tadi tadi bilang Mas Andika bilang kita baru tahu loh betapa besarnya cinta kasih mereka loh setelah kita menjadi orang tua. Yang aku potong jangan dulu deh, aku nggak mau cerita kita sebagai orang tua. Kayak kita sungguh bijak obrolan hari ini. Makanya aku sering ke teman-teman yang masih muda-muda yang terlibat di MF juga, kamu jangan lupa lu selalu pelihara rasa liar itu, respek nggak boleh dikesampingkan. Itu kalau kita sampai kepada satu batas gitu yang harus kemudian rutinitas dan lain-lainnya membuat kita terjebak di situ dan kita nggak maintenance rasa itu, ya selesai udah kok. Iya makanya apa ya, kayak udahlah. Sederhananya gini, kayak dalam waktu 1 minggu misalnya saya tiba-tiba nggak ada kerjaan, 2 hari di rumah udah malas. Malas bukan bosan ya, bukan bosan suasana di rumah contohnya, bukan, tapi saya tuh kan selalu senang berkarya, selalu senang nyari apa, lihat apa nih, ada info baru, di jalan ada kebakaran, ada apa gitu. Terus misalnya saya kesini di jalan lihat ada orang kecelakaan, ada warung baru, ada apa, itu jadi sebuah apa ya, informasi yang menarik gitu loh. Dan makanya kalau di rumah seminggu istri udah ngerti Om kalau sekarang misalnya gini, saya heran sendiri ngapain di rumah. Iya, maksudnya kayak tiba-tiba saya aja sana ya. Saya berapa hari di rumah terus tiba-tiba saya bete gitu, istri udah ngerti, udah sana motoran ke Banjar. Kalau enggak gini, nih butuh obat nih, beli sana di apotek buat stok. Terus istri udah ngerti, jadi apa ya, itu obat ini kayak tadi Om bilang. Jadi hidup itu saya nggak bisa ada di satu tempat yang monoton terus menerus ada di situ, terjebak. Jangan seminggu lah, 2 hari saya udah apa ya, kemana nih, ketemu teman-teman nih ngopi kayaknya gitu. Nah di 2019 itu momentum yang sangat berat. Pertama karena mama nggak ada, yang setelah papa nggak ada. Iya betul. 8 tahun sebelumnya, terus saya jadi yatim piatu, mama nggak ada. Saya 2019 jadi momentum yang berat karena saya kehilangan 2 hal yang sangat berharga di hidup saya. Mama, terus kedua ya saya udah nggak punya kerjaan. Maksudnya nah kayak kita bicara tadi Motor Plus, kenapa begitu berharga ya? Ya itu cita-cita gitu loh, itu impian, itu passion saya di situ. Nah berat banget lah, berat banget. Saya tidak menilai dari sisi finansial, mungkin dari sisi finansial ya akan ada pengaruh pasti, karena saya secara ini tiap bulan dari kerjaan wartawan udah nggak ada. Betul. Pasti ada dampaknya lah, meskipun tidak begitu signifikan. Namun apa ya Om, kayak orang patah hati, ngerti nggak sih Om? Mama nggak ada pertama, terus kedua redup. Itu kacau banget sih saya di 2019. Maksudnya bukan nggak ada tawaran kerjaan lain, banyak banget tawaran kerjaan, banyak banget tawaran. Ayo gabung sini, nggak nafsu lah. Iya, jadi kayak ngapain lah. Iya patarang. Udah bete. Jadi saya banyak di rumah 2019. Terus kemudian di saat itu di akhir-akhir tahun 2019 makanya langsung bikin YouTube. Karena saya pikir
saya harus ngapain yang bikin saya bahagia, yang bikin saya tetap punya energi nih setiap hari. Jadi bikin YouTube itu sebetulnya gini, kalau kita bicara konversi, saya dulu di Motor Plus kan bentuknya cetak. Iya. Jadi misalnya kita foto, kemudian kita nulis segala macam. Om Agus bisa ngerti bahasanya kan. Bahasanya kan slang banget. Misalnya kayak kerjaan jadi KW. Terus jadi apalah, banyak istilah-istilah yang sangat ringan, kemudian gampang didengar. Gampang dicerna nih secara tulisan. Nah, makanya pas 2019 konsep YouTubeku itu juga isinya motor, tapi kan sekarang karena udah nggak nulis. Nah, kalau yang sekarang saya sekarang lebih banyak kasih ini Om, kasih bahasa. Jadi kasih dubbing, misalnya kasih dubbing atau kasih penjelasan. Dan kalau yang dulu secara tertulis sekarang lisan ya. Sekarang lisan, lebih ke verbal dan yang juga mudah dicerna juga ya. Betul. Meskipun kadang-kadang misalnya gini kayak, wah Honda Tiger ini diameter piston sekian dengan langkah piston sekian, kompresi sekian, dia menghasilkan tenaga power sekian. Ini. Otomatis dengan konstruksi kaki-kaki yang seperti ini, maka powernya akan sekian. Nah, mungkin akan dibuat seperti itu. Ada bahasa teknis tetap ada, biar kelihatan keren. tapi lah kok guyu. Iya, masih nggak ketinggalan, biar tetap kerennya itu ya memang jadi keren. Cuma bahasa yang saya sodorkan, yang saya kasihkan ke teman-teman penonton di YouTube saya itu lebih ringan. Jadi bisa misalnya gini, saya bicara teknis, misalnya jarak sumbu roda, jarak sumbu apa, orang awam kan ngapain, orang muda apalah itu. Cuma saya tetap sisipkan, namun dengan bahasa yang ringan. Nah, kalau sekarang lebih ke verbalnya sih seperti itu. Sampai maksudnya tuh ini nyampe apa enggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ini juga satu data yang nggak aku kasih, nggak asal kasih gitu ya. Betul. Iya, maksudnya penonton atau netizen yang jadi subscriber dan penonton di YouTubeku kan orang dari berbagai macam level. Bisa jadi kalau ada yang memerlukan itu ada gitu ya. Iya, betul. Jadi misalnya dari orang desa yang cuma kerjaannya di sawah contohnya, sampai dia teknisi atau dia engineering yang paham banget yang paham teknis. Artinya memang bahasanya tak buat untuk semua kalangan. Nah, bisa misalnya betul. Misalnya gini, kayak misalnya kayak Suzuki Satria tak buat sumbu rodanya segini. Nah, buat orang yang nggak ngerti kan otomatis jadi ngerti. Setidaknya begitu buat orang-orang yang secara teknis dia nggak mudeng kan, akhirnya dia jadi ngerti karena aku selalu kasih pembanding Om. Misalnya ini jarak sumbu roda Suzuki Satria 2 tak segini nih dibandingkan dengan Yamaha Evan ZR dengan jarak sumbu roda yang lebih pendek, otomatis secara pemakaian di saat riding akan lebih lincah Yamaha Evan ZR contohnya kayak gitu. Nah, jadi aku akan selalu membuat perbandingan. Jadi biar orang yang nggak ngerti jadi ngerti, dan kemudian orang yang punya level edukasi lebih baik, artinya misalnya sampai level engineering pun dia akan paham dengan yang tak sodorkan. Bahasanya sih tak buat seperti itu ya, tak buat yang biar semua segmen kenal. Tapi ya tetap aja masih butuh banyak belajar Om. Saya masih 2 tahunan masih main YouTube. Apalagi saya kan juga tapi kan juga spesifik ya. Maksudnya pembahasan yang dilakukan sama Mas Andika sekarang kan nggak kemana-mana gitu. Tetap di rule-nya. Betul. Nah, maksudnya kan jadi semua teori dan terapannya masih terkuasai gitu loh, maksudnya loh. Yang nggak harus menjadi belajar sangat gitu kan, enggak kan. Mas sambil lalu malah ini lebih seni lo sekarang lo. Mungkin bisa lebih, aku butuh belajar yang nggak terlalu berat, misal seperti itu. Yang santai. Yang santai dalam menempatkan itu gitu. Kalau kita compare secara capeknya kerja ya. Saya di Motor Plus dulu motret contohnya sama YouTube sekarang saya sangat ringan karena gini, misalnya gini kan kadang orang kalau dulu kita di Motor Plus, motor Mas Agus contohnya motor siapa motret
Kadang-kadang kan orang cuma ngalah motret gitu doang. Motret itu kita sampai jungkir-jungkir balik. Iya, sampai proses menjadi layak difoto kan juga ya. Yang kita harus ngelap bannya, yang harus nyediain backgroundnya. Kalau enggak kita harus setting tempat. Nggak semudah yang sesudah selesai bekerja. Orang memang kadang melihatnya cuma hasilnya, padahal prosesnya itu yang kadang itu gila sih. Nah, begitu sekarang ada di YouTube, menurut saya itu lebih ringan dalam arti mungkin karena sekarang didorong teknologi. Sekarang kayak syuting saya cuma pakai HP. Iya. Nah, saya kenapa 2019 akhir baru mulai di YouTube? Saya banyak mikir, Om. Banyak mikirnya sebetulnya karena overthinking aja sih. Jadi saya kan Om Agus ngerti lah, maksudnya bukan sombong, tapi alat-alat saya kerja dulu kan superior semua gitu, kayak kamera, kayak lensa, kayak apalah semuanya. Sangat sama laptopnya sangat bener-bener yang racing lah kelas 1. Nah, saya begitu mau masuk YouTube pun sama. Jadi saya mikir, aduh, saya harus beli kamera nih. Misalnya kayak kamera, saya minimal kayak mirrorless atau minimal SLR. SLR juga saya harus butuh lensa, contohnya lensa yang wide, lensa yang ini segala macam. Nah, saya tuh overthinking, Om. Begitu saya ngerti, gila, ternyata sekarang syuting bisa cukup pakai HP. Nah, mumpuni loh ya. Iya, udah cukup gitu loh. Cukup dalam arti ternyata sekarang hidup udah lebih gampang gitu, lebih nggak sesulit yang tak pikir. Di hal ini dalam menyampaikan sebuah berita gitu, sebuah informasi. Karena saya memang rada overthinkingnya. Coba Om Agus ngeliat saya motret motor sama teman-teman wartawan lain, saya paling perfeksionis toh. Dari awal loh itu memang. Coba. Bukan dibikin-bikin, juga bukan karena itu memang standarisasi kerja di kantor saya dulu. Maksudnya mereka cari orang yang bukan cuma yang bisa sekedar motret, bisa masuk di regulasinya mereka bukan, tapi harus nyari yang berkualitas gitu loh. Nah, itu yang benar-benar saya pertahankan, itu yang benar-benar saya jaga loyalitasnya sampai motor plus habis. Kemudian nah itu overthinking yang seperti itu yang akhirnya masih tak kepatri di 2019. Kenapa main YouTube-nya jadi telat ya? Padahal saya juga dulu mikir-mikir, kenapa saya nggak dari dulu udah main YouTube? Mulai ya. Iya. Karena saya benar-benar fokus ya. Kalau dulu saya sih, maksudnya saya benar-benar di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, benar-benar tak bela mati-matian. Jadi sekarang sibuk-sibuknya memang lebih ke itu ya. Nah, 2019 main YouTube sampai sekarang terus. Jadi gini, alhamdulillah papa sama mama orang desa ya. Terus ceritanya kan punya ada beberapa bidang tanah lah dalam bentuk kolam. Nah, 2020 ini dari awal tahun bulan Januari kemarin saya meneruskan perjuangan papa. Dulu beli tanah itu kan ibaratnya yang di rumah yang yang di rumah Bajri. Meneruskan perjuangan kayak dulu kan kolam dikasih ikan. Nah, sempat lama kan nggak saya isi kolam, nggak saya isi ikan karena pas mama sakit. Nah, 2020 kemarin saya banyak sibuk di kolam ya. Banyak sibuk di kolam. Yang sebenarnya ya bukan bener-bener turun, tapi tetap ada yang bantu. Tapi saya banyak di situ. Maksudnya kayak YouTube kan orang berpikir main YouTube wah banyak duit dasmu. Gini Om, beneran. Kalau kita bicara loyal dan kita bicara kerja keras gini. Coba Om bayangin ya Om. Gas kunti. Nah, banyak teman-teman yang kayak gitu. Wah, seneng ya main YouTube mana-mana. Iya, bener. Keluar kota, naik mobil, kemana-mana. Maksudnya bukan yang tiba-tiba. Ini cerita susah juga waktu kayak wartawan. Yang harus kerja 3 hari itu. Terakhirnya ada yang nggak diceritain. Iya. Ini balik lagi ke cerita sedih sebetulnya. Jadi, nah, stigma orang melihat karena yang selalu tak sodorkan adalah hal-hal yang selalu positif. Makanya kayak orang wah
dulu mobilnya kayak gitu kok, sekarang lebih bagus, terus masih nggak tahu dia ya. Nggak tahu nyicil. Iya Mi. Pusing ya. Lah iya, maksudnya kan orang melihatnya sawang Sinawang itu tadi, dan itu yang disawangkan yang positif semua gitu kan. Makanya termasuk kayak orang melihat, wah jadi YouTuber banyak duit nih, banyak duit dan Muzal tuh. Das Kunti. Jadi gini, kalau kita bicara pendapatan ya, orang yang punya YouTube terus bisa buat hidup, itu penonton yang minimal setiap bulan ada penonton minimal 500.000. 500.000 views. Iya. Itu baru bisa buat hidup lah, artinya sebulan adalah 3 sampai 4 juta. Seperti itu, sederhananya. Tapi aku main YouTube awal 2019 Oktober, bulan Maret atau April baru tahun 2020 baru masuk AdSense. Bayangin, saya dari Maret atau April 2020 baru dapat AdSense sampai sekarang bulan Oktober 2021, yang artinya udah setahun lebih, setahun setengah. Saya baru dapat gajian 3 kali dengan nominal yang, jadi kalau YouTube kan gini Om, dia bayarnya kan per $100. Jadi batas transfer mereka ke kita itu $100. Bodoh amat kamu seminggu bisa dapat $100 atau mau dapat $100 dalam waktu 6 bulan, ya itulah yang baru ditransfer. Nah, jadi saya hampir 2 tahun ini dapat AdSense tapi baru 3 kali di. Nah, coba kurang kerja keras apa lagi? Ada orang curcol loh. Maksudnya, saya kadang-kadang nggak bisa itu dianggap sebuah pekerjaan. Nanti mungkin iyalah, tapi kalau sekarang hanya perjuangan melulu kan, gitu kan maksudnya gitu kan. Betul. Makanya saya bilang di mana-mana itu nggak ada yang instan, mie aja yang instan sama kopi saset. Karena hidup ini adalah perjuangan. Landasmu kuwi ya. Nah, makanya kayak gitu. Sudut pandang orang pasti akan melihat, wah Mas Andika jadi YouTuber, wah ya. Mereka akan melihatnya aku seperti aku di media dulu. Jadi masih tetap sebagai pekerja media. Masih tetap enjoy dengan yang tak lakukan sekarang ya. Ya memang aku sangat enjoy gitu. Itu bagian dari kehidupanku yang mungkin bisa apa ya. Ya aku punya ada kerjaan yang lain, tapi kan itu benar-benar berdapur. Kalau kerjaan yang kayak gini kan ibaratnya ini bukan satu pekerjaan, mungkin sesuatu yang menyenangkan hatimu gitu kan ya Mas ya. Kan ya udah berhenti, mau itu bekerja mau enggak, aku suka, aku seneng gitu aja kan. Syukur menjadi ada kompensasinya kan, ya itu rezeki. Iya, kan, itu gitu rezeki. aja, Sama kan? aja kayak coba bayangin Om, saya hampir 12 tahun di Motor Plus dengan pekerjaan yang sangat menyenangkan, dengan pekerjaan yang sangat saya senangi. Iya. Itu saya sih menilainya bukan kerja. Itu saya hobi yang dibayar. Dibayar, coba bayangin itu. Seneng banget ya. Itu hobinya sudah seneng ya. Dibayar. Dapat duit. Contohnya kayak liputan balap ya Om, kayak liputan balap. Liputan balap misalnya kayak saya kan dulu beberapa tahun terakhir kan sama bos di kantor selalu dikasih event-event yang kejurnas. Bahkan saya kadang, bos ada ini nih, ada apa namanya event kejurnas, ngapain lu, nggak usah, lu berangkat yang kejurnas gitu. Terus udah event gede seperti itu kan ada namanya DLK, Dinas Luar Kota. Jadi dana uang saku untuk perjalanan sama untuk makan segala macam itu udah diplot sama kantor. Misalnya untuk 3 hari saya dapat duit misalnya 400 sampai 600.000. Artinya untuk akomodasi saya kan udah ada nih yang nanggung. Nah, oke, pertama, terus kedua, di event saya selalu dapat hotel dari panitia. Padahal ada data juga ya. Iya, padahal dari kantor misalnya saya nggak dapat hotel, tinggal diklaim aja gitu. Iya. Nah, sama panitia saya pasti dapat hotel. Terus nanti sama panitia saya pasti ada pengganti duit akomodasi juga buat mengganti solar, mengganti bensin lah, uang jalan. Terus nanti berita saya tulis nih, saya kirim ke kantor. Nanti berita saya keluar, saya dapat duit lagi dari kantor. Coba bayangin, itu gak enak gimana? Gila sih. Dilakukan dengan senang hati ya. Dapat lebih gitu. Iya, rezeki ya. Tapi kan sekarang kalau semisal kita ngobrolin
ngobrolin ini yang diobrolin adalah M+ ya. Iya. Kan juga nggak berhenti begitu aja secara tabloid, kan masih jalan di online. Online, iya. Nah, nggak terlibat di situ. Nah, cuma kayak gini, kalau di kantor itu namanya sekarang, jadi ada, Ini nggak apa-apa kan nggak nyebutin. apa-apa. Nanti ditulis aja judulnya. Iya. Jelas dong, Andika Hero M+ gitu tetap nggak ketinggalan. Ngobrol sama Sekarang wartawan. Judulnya YouTuber 2T. YouTuber yang bekerja keras. Iya, betul, hebat loh. Jadi saya juga salut banget. Jadi apa ya? Nah di kantor sederhananya gini, di kantor saya yang megang saya, yang bos-bos saya kan selama 12 tahun kan berbeda-beda. Iya. Nah, dengan ada momentum kayak kemarin tiba-tiba online cetak tutup, kemudian cuma ada online. Nah, Iya. jadi kantor itu memang benar-benar udah nggak ada cetaknya, Om. Nah, dari Fisik kantornya masih. masih Orangnya masih. cuma kayak apa ya? Misalnya kayak dulu 25 orang. Sekarang sisa 5 orang gitu. Oh. Jadi benar-benar Kejam ya. mungkin kalau orang-orang kantor, Kejam. orang-orang yang di kantor kan mereka dapat pesangon, dapat apa segala Iya. macam. Hello, Iya. Kemajuan teknologi itu tidak selamanya memberikan dampak yang positif dan terlihat positif di individu seperti Anda. Lah sini. Iya kan nggak mencitrakan negatifnya kan enggak tetap positif. Tetap positif. Tetap positif. Saya cerita sama siapapun soal motor plus, saya tidak pernah menjelek-jelekan betul media dunia lama, itu, ya. dunia yang lama, nggak pernah. Saya sangat bangga, Om. Saya sangat bangga. Cuma kalau ada rasa kecewa pasti. Ya rasa kecewanya kayak gitu loh, kayak coba misalnya kayak kita lagi pacaran sama orang udah lama, tiba-tiba mau nikah putus gitu loh, kan patah hati ya. Banyak ilmu, banyak apa ya, banyak nilai, banyak ini yang dari kantor Motor Plus, dari cara kerjanya, dari hasil yang saya harus buat gitu. Kenapa Om Agus pasti inilah, kayak dulu ada Auto Plus, ada Auto Trend. Banyak ya. Misalnya satu motor aja, Om Agus kan bisa menilai dari visualnya. Maksudnya kalau yang lain ya kan setelannya kan beda. Memang karena cara penyajiannya beda gitu. Regulasinya ditetapkan juga berbeda gitu kan. Betul. Misalnya kayak saya sama 3 teman, sama Om Agus dikasih ayam nih. Coba kamu masak terserah. Beda. Ya bentuk dan rasanya pasti akan beda. Nah, kebetulan kalau di Motor Plus itu saya gila sih, saya itu benar-benar saya belajar semuanya, bukan cuma loyal ya, tapi belajar gimana saya harus menjadi seorang jurnal se-perfect mungkin. Bukan cuma dari sekedar apa ini namanya foto, tapi bahkan sampai kayak tulisan di kantor, bahasanya pun harus dipelajarin juga ya. Itu bukan hal yang mudah gitu loh, meskipun kadang-kadang orang kalau ngebaca yang gaul tapi nggak norak. Iya, betul. Iya kan? Iya, kadang-kadang kan orang cuma ngelihatnya dari hasilnya, makanya gini doang. Padahal mereka nggak ngerti prosesnya ini berdarah-darah ini loh. Ini. Cerita sedih lagi nih. Tapi memang saya gila ya. Ya itu kayak tadi saya bilang, banyak privilege yang saya dapatkan dari Motor Plus, dari saya jadi wartawan dulu, karena banyak kemudahan, banyak koneksi. Kemudahan itu kan juga masih tetap bisa dirasain sekarang menjadi seorang YouTuber kan, Mas? Nah, pastilah ya kan. Ya itu. Rentetannya kan terlihat sekali kan. Gitu. Nah, apalagi orang-orang yang memang ngerti secara histori. Saya kan sekarang YouTube subscribernya udah lumayan. Nah, mereka justru banyak yang penasaran gitu, Mas Andika ini sebetulnya siapa gitu. Iya. Maksudnya apa ya, mereka karena dulu tidak nampak orangnya, sekarang pun tidak nampak kan. Iya kan, benar-benar. Kenapa saya di YouTube saya memang sengaja tidak nongol. Ya yang saya memang konsep begitu. Saya masih kepengen saya belum nongol dulu, misalnya nanti ntar 100.000 subscriber saya baru nongol. Contohnya seperti itu. Tapi sekarang kan baru 10.000 sekian. Iya. Nah, mungkin buat lucu-lucu lah nanti. Cuma memang kalau kita bicara serius, ya aku serius banget ngerjain YouTube itu serius banget gitu loh. Serius dalam arti
Aku nggak main-main, maksudnya standarisasi dulu aku di motor plus motret harus kayak gini. Dipakai sekarang gitu Iya, ya. tetap Itu jadi kepakai. standarmu loh ya Iya, Mas iya, dalam. iya, meskipun sebetulnya kalau sekarang di YouTube itu menurutku lebih Simple ya. simpel lah, lebih simpel karena alat cuma HP itu. Iya, iya. Dan ketahuan maksudnya semaksimalnya HP ya udah gitu kan ya. Iya, dan ya itu. Nah, makanya banyak subscriber yang kan kadang di YouTube tak tulis Instagramku apa. Jadi mereka banyak follow juga. Terus di Facebook apa. Nah, mereka itu ternyata banyak yang penasaran kayak nanya, bukan nanya sih, tapi mereka akhirnya misalnya gini, wah ternyata Mas Andika dulu wartawan. Iya, kakek-kakek. Terus kayak kemarin saya kan sering beberapa bulan ini lagi sering banget nyodorin foto-foto. Saya update Om tiap pagi sore kan foto-foto balap lawas. Iya, iya. Ada temen orang Banten, dia punya nomor WhatsAppku kan, pernah WhatsApp soal spare part apalah soal motor. Tiba-tiba dia WhatsApp gini, Mas Andika mau nanya katanya. Lah kenapa? Saya kirain mau nanyain motor kan, mau nanyain spare part. Terus Mas Andika, saya curiga nih sama Mas Andika, dulu wartawan ya Mas. Terus Kepo lu ya, kepo. terus saya coba jawab hehehe gitu. Terus kenapa? Tanya kenapa Mas? Enggak, coba Mas Andika ngomong deh. Saya penasaran aja sama Mas Andika. Maksudnya dari YouTube terus dari Instagram, mereka dia kan follow juga. Iya, gitu. iya. Terus ini kan sama aja Superman ditanyain, lu keren ya gitu kan? Iya kan? Iya. Lah iya kan lucu kan. Terus saya jawab, tapi karena udah kenal lama, bukan teman-teman yang baru tiba-tiba, "Woi, kamu ini ya?" gitu enggak. Nah, terus udah kenal lama terus saya bilang, iya Mas, saya dulu di media 12 tahun. Terus wow, baru dia, walah Mas saya tuh lama katanya penasaran kamu itu siapa gitu loh, karena di YouTube kamu nggak pernah nongol, cuma nongol suara ya, cuma nongol suara. Misalnya saya jelasin motor ini, iya, kan aku juga ngeliat juga tuh. Terus ntar tiap pagi sore tiba-tiba posting di Instagram soal balap, soal apa. Terus kadang cerita soal kehidupan, soal apa. Kadang lagi kepengen nulis caption banyak, saya banyak tuh nulis Om. Tapi kalau lagi malas, alah, udah. Nah, ternyata banyak orang-orang yang sebetulnya mereka kepo. Mereka tuh penasaran, ini Andika ini siapa? Untung penonton ini nggak banyak. Dan memang dibuat gak banyak loh. Iya. Ini nanti yang nonton saudara, anak cucu gitu semuanya yang bakal tanggo-tanggoku. Tanggo teparo. Wah, ini nongol kayak. tapi gitu saya jadi lucu. Saya banyak, tapi nggak cuma satu orang. Ada beberapa orang yang mereka itu kepo sebetulnya gitu kayak. Nah, kayak kemarin saya kan punya banyak teman-teman kayak tukang restorasi motor di Jogja, contohnya ada Mas Gregorius Nugi di sana, teman baik banget. Terus sering saya syuting nih motornya. Terus dia kan bikin motornya orang 1 2 3 4 5 6 nih. Nah, saya kan liputannya ke tempat dia. Jadi nggak pernah ketemu sama orang-orangnya yang lainnya ya. Lucu kemarin tiba-tiba Mas, saya ini loh, saya senang banget ketemu Mas Andika. Kenapa? Saya ini Mas yang punya motor itu. Terus, lah, ya, nggih Pak, salam kenal. Gimana tuh? Aduh, Mas, saya penasaran ketemu sama Mas Andika, coba dengar suaranya. Dia kenal suara ya. Terus, nah yang lucunya gini Om, nggak ngerti. Ini memang caraku berbicara ya, tapi ya yang lucu gini. Mereka kan banyak nanya, loh Mas Andika ini tinggal di mana katanya? Saya di Banjarnegara. Terus, lah beneran? Iya, loh tapi kalau aslinya mana? Banjarnegara saya bilang. Beneran gitu loh. Nah mereka itu apa ya? Mereka kan akan mencari ciri khas dari sebuah
sosok orang ini dari tata bahasanya. Iya, kedaerahannya. Betul, dari misalnya dari logatnya, cengkoknya. Kemudian saya kan nggak pernah menonjolkan itu karena bagi saya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional gitu. Jadi di saat saya ngobrol sama orang Padang, saya ngobrol sama orang Makassar atau saya ngobrol sama orang Purwokerto dan segala macam ya, saya akan dengan intonasi dengan nada yang sama. Artinya tidak berubah-ubah dan tidak, saya memang sengaja tidak apa kalau orang bilang medok logatnya muncul. Dan semua orang itu banyak yang nggak percaya saya orang Banjarnegara. Perasaanmu kali ya. Enggak, tapi kemarin dia nanya beneran Mas orang Banjarmasin saya bilang. Padahal saya Banjarnegara. Aduh, lucu lah Om, pokoknya seru banget sih dinamika permotoran di zaman dulu kita AMF. Makanya saya bilang minor fighter itu lebih dari keluarga. Kalau kemarin si Doli cerita minor fighter itu adalah keluarga kedua. Iya, yang sampai merinding-merinding. Iya, kalau saya bilang itu lebih dari keluarga, bahkan buat saya ya. Buat saya maksudnya gini, saya juga menjaga dalam arti menjaga makanya saya bilang saya ikut sama rombongan teman-teman minor fighter dan ini di seluruh Indonesia gitu ya. Makanya saya nggak pernah takut untuk kemana-mana. Beneran, misalnya yang kayak simpel kemarin saya mogok tiba-tiba ada yang nolongin. Ada sesuatu gitu ya. Ada yang berkenaan dengan pokoknya kayak kemarin saya butuh spare part motor buat Satria kan. Karena ada beberapa teman-teman yang lagi nyari part. Saya nanya Mas Nasri di Batam ada gitu loh. Artinya ini masih terkoneksi terus kayak Mas sopo iku Om? Endi sopo? Mojokerto. Mas Surya. Nah, Mas Surya kan juga mainan motor, mainan motor-motor kecil-kecil juga gitu loh. Jadi masih yang saling terus ya. Masih terus. Ngeling terus nggak pernah putus, nggak pernah yang kayak udah nggak di motor plus lah, biarin aja tuh wartawan terus gitu. Hilang bukan, tapi masih terjaga sampai sekarang. Bahkan apa ya, mereka bilang, loh aku udah nggak jadi wartawan, aku udah nggak jadi boten, saya tetap respect katanya. ya pun sama gitu. Saya tetap merasa bahwa bukan terus merasa mereka cuma narasumber gitu, bukan Om, serius. Saya tetap merasa bahwa mereka adalah keluarga saya, mereka adalah kakak adik, terus paman saya semua. Setuju dan thank you banget. Beneran. Maksudnya kalau kita bicara loyal dan nggak loyal kan dari yang sudah kita jalani. Makanya aku yakin juga Mas Andika, cara pandang seperti itu mereka juga punya cara pandang yang sama terhadap Mas Andika. Jadi nggak cuma hanya aku hanya melihat kamu, enggak, tapi ya memang mereka juga melihatmu sebagai seorang saudara gitu. Nah, jadi enggak karena pekerjaannya Mas Andika wartawan terus mereka jadi baik-baik. Nah itu aku takutnya seperti itu. Maksudnya mereka akan cuma menganggap saya karena saya jadi wartawan. Gitu. Tapi yang hubungannya saling menguntungkan gitu ya sebatas itu betul, gitu kan. Betul. Udah enggak inilah. Terus ditinggalin gitu kan ya. Tapi enggak, mereka masih tetap yang ngobrol kayak kita di grup aja terus. Kadang lama nggak ketemu sama coba kita ceng-cengin. Kita ceng-cengin, kita ini kayak lama nggak ketemu. Kayak siapa kemarin kita ngeledekin si Tomo. Kayaknya semua diledekin loh. Iya. Apalagi Bujel gitu. Kayaknya semua dicengin loh. Mereka juga ngecengin kita. Jangan salah loh, bukan kita aja yang ngecengin mereka gitu kan. Dan gini ya, rasa dekatnya mungkin level tersinggungnya orang berbeda-beda. Tapi gitu ya. Tapi ini kayaknya nggak ada tersinggung. Enggak. Kalau Bujel, sorry ya Jel. Tapi Bujel kayaknya semakin kita hajar, semakin kalau bahasa sekarang kita bully. Dia malah suka tersiksa. Aku memang lahir untuk lebih suka diginiin gitu kan. Jadi artis soalnya. Saya sangat bahagia dibully. Jangan salah dikira lu gue susah gitu kan. Hello, Kemon bully saya. Sorry ya Jel. Sorry juga lo Jel.
Aduh, Mas Andika kayaknya juga ngobrol udah kelamaan nih dan nggak akan ada berhentinya. Aku kepenginnya nanti akan ada waktu Mas Andika kesini lagi terus kita sambung lagi. Tapi sebelum kita, ini sorry tiba-tiba saya putus juga karena kelamaan aku susah ngeditnya. Ini aku bisa semalam separuh loh, baru dapat separuh. Om, kita tuh tadi ngobrol sebelum jam 3. Iya. Tahu setengah 5. Iya, tuh makanya itu. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin terlibat di MF sekarang atau mungkin yang terlibat nanti di masa depan seperti yang aku bilang ada next generasi, kita selalu mengharap bahwa ini long life ya MF ya. Ini juga dibuat untuk bisa tersampaikan pesannya di depan nanti gitu Mas Andika. Iya. Nah, dari Mas Andika punya pesan nggak yang untuk teman-teman yang ada di sekarang di komunitas apapun gitu? Enggak, yang di MF malah khususnya. Oh, iya, di MF nanti juga nggak apa-apa ke komunitas yang lain yang mungkin Mas Andika punya, itu ada teman-teman Satria gitu. Sama kepada next generasinya MF untuk ini keluarga nih, ini sesuatu nih gitu yang disampaikan, yang pesan Mas Andika sekarang di tahun ini tetap update untuk di masa mendatang. Kayak tadi Om Agus cerita soal kenapa dulu sering ngajak saya touring. Gitu. Jadi biar Om Agus nggak sekedar ngerti fisiknya aja nih, tapi naiknya gimana, pegelnya gimana. Dapat. Terus termasuk, nah itu yang jadi ini. Kayak saya ada beberapa komunitas di sekarang yang saya ikut ya, yang benar-benar klub ya Om. Iya. Tapi saya santai aja lah di situ. Terus saya kadang-kadang bukan marah tapi lebih gini. Misalnya tiba-tiba ada yang tua-tua, misalnya mereka bilang, "Wah, gini ikut sini aja nih. Yang penting kamu loyal, yang penting kamu solid." Terus saya bilang, "Stop, jangan ngomong kayak gitu. Kamu ngomong kayak gitu sama orang baru, tai," saya bilang. Karena gini, namanya loyal, namanya solid setelah kamu jalan, setelah kamu jalan bareng, setelah kamu duduk bareng, setelah kamu ngopi, setelah kamu reading bareng, itu baru ketahuan solid sama enggak, dan siapa kamu siap enggak ada di sini. Nah, secara tidak langsung, kenapa tadi saya bilang saya mungkin untuk ke motornya saya kurang suka gitu ya Om. Misalnya ke bentuk ya, ke kenaikan untuk motor-motor yang karakter bentuk. Mungkin saya secara fisik dan secara ergonomi naik, karena ini kan motor sangat personal sangat personal. Betul. Tergantung yang naik siapa. Nah, jadi ya kamu harus punya something yang sesuai dirimu gitu loh. Terus kayak misalnya teman-teman yang bilang kayak gitu, "Wah, kamu harus loyal." Ada anak baru dibelain kayak gitu, saya bilang tai, saya bilang. Karena loyalmu, kesangaranmu itu akan teruji nanti setelah jalan gitu. Setelah kamu seiring berjalan, ayo ngopi bareng, ayo duduk bareng, ayo kita ngobrol. Kalau kita bicara kayak gitu, menurutku itu percuma ya. Sikap itu tercermin di lakumu. Iya, betul. Nah, makanya kadang-kadang saya kasar ya, tapi saya kasih contoh kasar, tapi itu biar orang-orang lebih apa ya, bisa lebih ngerti gitu loh. Kalau buat temen-temen yang next di MF, kalian ikut touring dulu. Main dulu ke sini. Karena kalian jangan cuma nonton di Instagram dan Facebook sama di grup. Kalian harus touring dulu. Beneran Om. Namanya touring. Nah, sekarang kan saya touring nih sama anak-anak 2 tak ya. Ringan ada peristiwa mati lampu terus jadi dolan gitu enggak? Kita dulu kayak gitu loh. Kita mati lampu nih siang-siang, ya langsung aja, yuk keluar. itu spontan yang gila. Gini, teman-teman saya cerita. Saya kuliah 7 tahun di Purwokerto di Unsud. Saya komunikasi. Jadi ceritanya Senin pagi ya Om. Saya itu ada kuliah setengah 10. Nah, saya dari rumah jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi saya naik motor sampai kos. Sampai kos kan jam 9. Nah, ini belum cerita yang celana ya? Celana cool. Itu buat nanti episode. Ini kita masih banyak obrolan. Ini lanjut dulu ya. Nah, jadi ceritanya
Jam 9 sampai di kos-kosan, naruh barang segala macem, udah prepare pakai baju nih. Kalau kuliah kan harus rapi kan, harus nata-nata, masukin barang-barang ke kos. Bagus SMS. Zaman SMS dulu. Bagus SMS. Mati lampu nih. Mas Andika di mana? Di kos Om, baru sampai dari Banjar. Terus ke Pasir Muncang sini Mas. Loh, ngapain Om, saya bilang. Ayo touring. Loh, kok touring? Ini kan Senin, saya bilang. Terus saya mau kuliah Om. Ya kan? Iya. Saya bilang saya mau kuliah. Terus Om Agus jawab, enggak, listrik mati. Mati lampu. Kita nggak bisa ngelas, nggak bisa Nggak ngapa-ngapain. Yuk jalan aja. Jalan kita. Kuliahnya ditinggalin. Jadi buat teman-teman yang nanyain kenapa saya kuliah sampai 7 tahun, salah satu penyebabnya adalah beliau. Salah satu sebab kecil, yang lainnya karena nakalnya dia. Enggak, saya nakal tapi levelnya masih cemen. Dan kita masih banyak yang perlu disensor. Menyenangkan. Om, thank you banget waktunya sore Aku ini. yang terima kasih sekali Mas Andika, Saya- sempetin datang. Saya yang kangen banget. Ini pandemi, saya prokes banget. Lihat, ini saya masih punya banyak. Iya. Terima kasih Om, terima kasih banget. Terima kasih sekali ya Mas Andika. Sama-sama. Waktunya disempatkan datang, dan saya juga kaget-kaget kemarin dikasih tahu, aku yuk besok ngobrolin mati lampu. Ayo. Udah tak tunggu banget itu. Iya, karena Aku bisa simpen, saya bisa simpen bagian dari kehidupanku bersamanya dengan cerita-cerita yang indah, bisa aku simpen. Dan itu nggak hanya sebatas diceritain aja bahwa Iya. aku punya dokumen untuk Iya. itu gitu. Iya. Thank you banget Mas Andika. Sama-sama, Om. Thank you Salam banget. buat anak istri, semuanya sehat-sehat Terima selalu, kasih. Amin, ya. amin, amin. Sukses, Terima kasih. Thank you, sukses thank di you. pekerjaannya, Amin, sukses amin, di amin. hobinya. Jangan berhenti di tengah jalan gitu. Enggak, tetap terus berkarya. Gaspol terus. Anda kenal saya? Thank Thank you you. ya Mas Andika Thank you, ya. thank you. Makasih banget ya. Siap, Untuk siap. semua teman-teman, Thank you. kita akan lanjut lagi obrolannya dengan Mas Andika kalau ada waktu, dan beliau punya waktu untuk datang ke sini, kita terusin obrolannya. Ceritanya lebih seru karena masih banyak yang belum kita. Oke, setuju Sodorkan. itu, setuju. Diceritain loh ya, dikupas habis ya. Thank you, ayo Thank you, semuanya. Ayo. makasih. Thank you, Mas. Oke, Om, makasih.